Padahal dulu karyawan baru 2, sekarang bisa berdayakan 20 karyawan sampai bisa produksi 4.000 butir kelapa dalam seminggu. Kebeli sedikit 3 mobil, sedikit rumah, sama sedikit tanah. Masya Allah, mantap bener. Pertama, ini kelapanya ya, dari petani langsung. Biasa nyetok dalam seminggu membutuhkan kelapa sebanyak 2.000 sampai 3.000 biji kelapa. Jadi kelapa sebanyak ini juga sudah disortir, memang dikhususkan ya, karena kebutuhan kita memang untuk kelapa muda, jadi nggak ada yang tua. Kenapa memilih usaha ini? Kebetulan dulu ketemu teman yang pernah ke Thailand, lihat di sana ada yang bikin kelapa jelly lalu dikembangkan. Beliau terus cerita sama saya, sharing-sharing. Di situ akhirnya saya tertarik jadi mitra beliau. Lama-kelamaan saya izin untuk buka sendiri karena melihat di sini bahan kelapa itu banyak sekali. Jadi sayang jika tidak diolah dengan baik. Nah, masuk lagi proses pemotongan kelapa. Ujungnya dikupas dulu, cukup mudah, hanya sentuh kelapa sudah menjadi diamond. Pisaunya juga khusus, yang tajam banget, sering diasah soalnya. Nah, seperti inilah tampilannya guys. Wah, cakep bener. Setelah dibentuk baru dimasukkan ke dalam airnya. Ini menggunakan cairan khusus berbahan dasar seperti kapur dan garam. Fungsinya hanya untuk menghilangkan getah yang ada di kelapanya agar terlihat putih, kinclong dan glowing pastinya. Kalau ini sisa kulit kelapanya banyak banget sampai menggunung. Biasa dijadikan olahan di pabrik-pabrik itu, sudah kerjasama untuk kokopit gitu atau dijadikan media tanam. Jadi untuk kelapa ini dari hilir ke hulu itu terpakai, tidak ada yang terbuang. Masuk proses potong-potong kelapa, diambil airnya, dikumpulin sampai banyak penuh gitu. BTW in the busway, kelapanya ini ukurannya hampir sama ya guys, tanpa diukur-ukur. Soalnya udah feeling, wah keren banget. Nah, minimal bentuknya seperti ini ya. Katanya namanya kelamut atau kepanjangannya kelapa muda. Paling banyak disukai konsumen. Sama tutupnya itu jangan sampai ketuker ya guys. Kalau ketuker ya wassalam, ganti yang baru katanya. Memasarkannya dulu langsung door to door ke hotel-hotel, ke resto-resto yang ada di Jogja. Selain itu juga di sosial media, semua di up. Ternyata responnya bagus. Pas dicoba enak, akhirnya dari mulut ke mulut aja. Makin kesana permintaan juga semakin meningkat. Sampai saat ini alhamdulillah. Menurut owner, dulu targetnya angan-angan dalam sehari cukuplah 20 butir sampai 50 butir. Ternyata di luar prediksi. Sekarang bisa sampai 2000 butir dalam seminggu. Bahkan weekend itu tembus 4000 butir per hari. Nah, ini proses pembuatan jelinya. Pertama, bubuk jelinya dicampur kira-kira sebanyak itu ya guys. Kalau air kelapanya hampir penuh, satu dandang ada 35 liter, jelinya 130 gram. Ditunggu sampai mendidih kurang lebih setengah jaman. Kelihatannya seperti ini. Kalau sudah mendidih dimasukkan gula pasirnya ya guys. Untuk 35 liter air kelapa itu kurang lebih 1,5 kilo gula pasirnya. Ngasihnya juga bertahap ya, soalnya kalau nggak bertahap itu busanya bisa sampai atas guys. Kita juga semuanya serba manual di sini, mulai dari pengupasan, pemotongan, pemakingan. Tujuannya agar bisa membantu banyak orang yang ingin bekerja. Selain itu bisa bermanfaat untuk para petani kelapa khususnya di Indonesia ini. Wah, mantap bener. Ketika kelapa sudah terkumpul banyak seperti ini, ditata serapi mungkin, sembari tutupnya dibuka juga ya. Kita masuk proses pengisian air kelapa jelinya. Yang tadi dimasak masih hangat sedikit, tetapi juga dibantu didinginkan menggunakan kipas anginnya ya guys. Diisi nggak terlalu penuh, soalnya kalau kepenuhan sulit nutupnya. Ditunggu ya sampai jelinya mengeras guys. Setelah dingin langsung ditutup ya, biar tidak masuk hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di sini meskipun dengan jeli, tetapi kami tidak ingin menghilangkan rasa original kelapa aslinya. Jadi kita juga menjaga betul kualitasnya. Untuk keawetan kelapa muda jelinya bisa 4 sampai 5 hari ya guys. Jadi aman pastinya sampai tujuan. Nah, ini adalah ownernya guys. Di luar sebagai TNI AU, di rumah sebagai owner dengan jeli. Prinsip hidup owner gini ya, tetap semangat, kurangi sambat, ben iso bejo dunyo lan akhirat. Maksudnya begini, kita tetap semangat, kalau sambat-sambat hidup kalau bisa dikurangi lah, jangan sampai banyak ngeluhnya gitu. Seperti inilah penampakannya, kenyal-kenyal dan nikmat sekali. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput, lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru gimana? Kalau saya prinsipnya gini, sebuah usaha itu bisa ditiru, tetapi rezeki itu tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Jadi kenapa harus khawatir kalau bisa ditiru? Pesan dari owner, tanpa eksekusi adalah halusinasi. Jadi harus berani memulai, berani melangkah. Karena kalau tidak memulai dan melangkah, yang pasti tidak ada hasil yang didapat. Jadi fokus saja sama hal yang kamu kerjakan. Sekarang selain itu tidak ada yang miskin lantaran memberi. Contoh sedekah apapun, sedekah materi, sedekah ilmu apapun. Karena dengan kita memberi, kita yakin bahwa kita itu punya, maka rezeki pasti akan mengalir terus. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain atau untuk dijual lagi, bisa hubungi di sini aja ya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat.